Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Keluaran 38 ayat yang ke-8. Saya akan berikan judul di antara cermin dan kemuliaan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Ia membuat bejana pembasuhan dan alasnya dari tembaga yang berasal dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang bertugas di depan pintu kemah pertemuan. Saudara, dalam Keluaran 38 ayat ke-8 mencatat bahwa bejana pembasuhan dibuat dari tembaga, dari cermin perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Di tengah gambaran tentang mesbah, korban bakaran dan kemuliaan Allah, tiba-tiba kita dibawa kepada sesuatu yang sangat personal, yaitu adalah cermin. Cermin adalah tempat seseorang berjumpa dengan dirinya sendiri. Pada zaman itu, cermin bukan kaca bening seperti yang kita kenal sekarang, melainkan logam yang dipoles hingga memantulkan bayangan yang samar. Ia tidak memantulkan dengan sempurna, tetapi cukup jelas untuk membuat seseorang menyadari tentang wajahnya. Di depan cermin, seseorang melihat garis-garis kelelahan, noda atau mungkin kebanggaan dalam tatapannya. Cermin tidak berbicara, tetapi ia jujur. Saudara, menariknya, perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan menyerahkan cermin mereka. Mereka melepaskan alat yang biasa dipakai untuk mereka melihat dirinya mereka sendiri. Ada sesuatu yang dalam di sini. Refleksi diri yang biasanya bersifat pribadi kini dipersembahkan kepada Tuhan. Cermin itu tidak dibuang, melainkan dilebur. Ia kehilangan bentuk lamanya untuk menerima bentuk yang baru. Dari alat yang untuk memandang diri sendiri, ia berubah menjadi bejana pembasuhan. Tempat imam membasuh tangan dan kaki sebelum melangkah lebih dalam hadirat Allah. Di sini kita melihat sebuah perjalanan rohani yang halus namun tegas. Transformasi selalu dimulai dari refleksi. Seseorang yang tidak bisa sungguh-sungguh diubahkan sebelum ia sungguh-sungguh mengenal dirinya. Kita sering berdoa agar Tuhan mengubah situasi, mengubahkan pelayanan kita, bahkan mengubahkan orang lain. Namun jarang kita berhenti dan berkata, Tuhan tunjukkan siapa diriku sebenarnya. Tanpa refleksi diri, transformasi hanya menjadi sebuah perubahan permukaan. Sekedar penyelesaian luar tanpa pembaruan batin. Namun di sini Allah tidak berhenti pada sebuah refleksi. Cermin itu dilebur, kesadaran diri yang diserahkan kepada Tuhan tidak dibiarkan menjadi sebuah rasa bersalah yang menekan atau introspeksi diri yang melelahkan. Ia diubah menjadi bejana pembasuhan. Dari melihat noda menjadi tempat membersihkan noda. Dari menyadari kelemahan menjadi mengalami anugerah. Dari sekedar tahu siapa diri kita menjadi mengalami sentuhan yang memperbarui diri kita. Setiap imam yang hendak melayani harus berhenti di sana. Ia tidak bisa langsung melangkah masuk, ia harus membasuh dirinya terlebih dahulu. Ruang antara ini adalah ruang yang sering kita hindari. Ia bukan ruang sorotan, bukan ruang puncak pengalaman rohani, melainkan ruang jeda. Di sanalah seseorang tidak lagi hidup seperti dulu, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi seperti yang dijanjikan. Di ruang itulah Allah bekerja paling dalam. Hati dimurnikan, motivasi diuji, dan identitas kita diteguhkan. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah kita berani menyerahkan cara pandang lama kita tentang diri kita kepada Tuhan untuk dilebur dan dibentuk ulang? Biarlah kiranya semakin di hidup kita semakin mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan ajar kami untuk selalu merefleksikan diri kami Tuhan ke dalam pandangannya Tuhan terhadap kami. Kami tahu dalam pandangan Tuhan kami adalah orang yang berharga, kami adalah orang yang dikasihi Tuhan, dan kami adalah orang yang sedang dibentuk oleh Tuhan menjadi serupa seperti Kristus. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk semakin mengasihi Tuhan dalam proses kami untuk dibentuk ulang menjadi serupa seperti Kristus, menjadi bejana-Mu yang indah Tuhan. Kami mau dibentuk, kami mau mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, dan di pagi hari ini kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan kami, proses segalanya yang sedang kami jalani bahkan hari ini, biar kiranya Tuhan memberikan kami damai, sukacita, dan kekuatan untuk menjalani hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.